Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Ilham. Jadi ceritanya ini video pertama gue ya. Berhubung gue pengen install lagi PS2 di laptop gue, jadi sekalian aja gue bikin videonya. Oke, jadi langsung aja. Alat-alat yang kita butuhkan, nah emulatornya. Di sini gue pakai emulator PCS X2 ya, yang kalian bisa download di websitenya pcsx2.net. Lalu ke bagian tab download PCX2 here. Nah, kalian tinggal pilih OS mana yang kalian gunakan di laptop kalian. Di sini gue pakai Windows 10 ya, jadi gue pilih Windows. Lalu tinggal cari link downloadnya PCX-X2. Di sini sudah versi 160 ya. Terakhir gua main itu sekitar versi 140. Klik download. Nah, berhubung di sini gua udah download, jadi gua nggak usah download lagi. Bahan yang kita butuhkan selanjutnya adalah BIOS. BIOS ini buat ngejalanin gamenya. Jadi kalian bisa nyari BIOS PS2 ini di Google. Di sini kalian bisa download BIOS PS2. Mungkin nggak sama-sama kayak yang gue pakai ya. Selanjutnya yang kalian butuhin selanjutnya adalah gamenya. Gamenya di sini yang bakal gue coba adalah game Ultraman. Lalu ini untuk opsional. Di sini gue udah pernah main game Ultraman. Gue punya memory cardnya. Jadi gue tinggal pasang memory card yang dulu udah pernah gue pakai. Langsung aja gimana cara installnya. Pertama, buka instalan PCSX2 nya. Nah, di sini ada pilihan. Kalian mau yang normal atau yang portable. Kalau yang portable itu nggak keinstall. Jadi kalian kalau mau ngehapus tinggal nge-delete aja di folder yang folder PCX2 nya. Nah, di sini gue pilih normal installation. Lalu klik next. Nah, di sini ada pilihannya. Kalian mau install PCS X160, mau ditaruh shortcutnya di start menu atau di desktop, apa enggak silakan, terserah kalian. Lalu klik next. Nah, di sini tempat menyimpan emulator PCX X2-nya. Di sini gue pilih di folder gue sendiri ya. Jadi kalian bebas nentuin di folder mana yang kalian mau. Nah, gue simpen di folder PS. Install emulator PS2. Nah, setelah kalian nentuin di mana kalian installnya, klik install. Tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, checklist run PCX-X2 160-nya, lalu klik finish. Nah, di sini konfigurasi awalnya. Biar enak, pakai bahasa Inggris aja ya, soalnya bahasa Inggrisnya rada-rada nggak bener. Klik English, terapkan. Nah, udah jadi bahasa Inggris, klik next. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah cuman di bagian GS-nya. GS di sini kalian tentuin sesuai prosesor yang kalian pakai. Kalian bisa lihat di web PCX-nya di bagian guide. Lalu klik pada bagian for language other than English, klik here. Nah, kalian bisa pilih bahasa yang kalian mau. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa yang lain. Di sini saya pilih bahasa Indonesia. Nah, di sini ada keterangan-keterangan untuk install PCS-X2-nya. Nah, untuk i7 Intel Core 2 Duo, i3, i5, i7, kalian bisa pakai GSDX yang SSM4 ini. Nah, selanjutnya tinggal klik next. Nah, di sini kalian disuruh nyari tempat kalian nyimpan BIOS.
Nah, file BIOS yang tadi ini yang udah kita siapin, pindahin ke folder yang kalian mau. Di sini gue naruh di deket folder instalan PCXX-nya. Nah, setelah kalian copy, kalian setting alamat tempat kalian nyimpan BIOS tadi. Klik hilangin checklist di use default setting, klik browse. Nah, di sini kalian cari folder BIOS tempat kalian nyimpan BIOS tadi. Nah, kalau sudah tinggal select folder. Nah, di sini ada BIOS yang bisa kalian gunakan. BIOS di sini kalian sesuaikan dengan jenis ISO game yang kalian download. Di sini gue mau nyoba game Ultraman ya. ISO game Ultraman itu waktu itu gue download yang versi Jepangnya. Jadi gue pakai BIOS versi Jepang. Lalu klik finish. Nah, ini tampilan pertama PCXX setelah kalian install ya. Yang pertama kalian lakukan adalah setting emulation setting. Di sini gue default aja nggak masalah sebenarnya, tapi gue hilangin gue nggak pakai preset. Hilangin checklist di preset, terus ke bagian GS Windows. Nah, di sini kalian atur berapa ukuran jendela game yang nanti akan muncul. Di sini gue atur jadi 1000 kali 600. Nah, selanjutnya kalian ke bagian speed hack. Nah, di sini nggak usah ada yang diatur lagi, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi biasanya gue checklist enable fast CD VDE, terus lalu checklist empty view. Lalu selanjutnya oke. Di bagian setting tadi sebenarnya kalian bebas untuk milih sesuai kebutuhan kalian. Kalian coba-coba aja gimana setting yang nggak lag di kalian. Kalau gue settingannya kayak gini. Selanjutnya klik config lagi. Sekarang kita nyeting untuk VGA-nya, grafiknya. Pertama klik config video plugin. Nah, di sini defaultnya rendernya pakai OpenGL. Yang biasa gue pakai adalah Direct 3D hardware. Nah, adapternya kalian sesuaikan sama VGA yang kalian pakai. Gua di sini masih pakai Nvidia 950M. Lalu yang lainnya dicuekin aja ke bagian internal resolution. Di sini gue biasanya pakai, kalian bebas milih mau yang resolusinya berapa nanti di gamenya jalan. Gue biasanya milih di resolusi layar gua 1336 dan 768. Lalu yang lainnya bisa kalian cuekin lagi ke ya kalau ada beberapa gambar yang ngeglitch atau nggak sesuai atau gimana, kalian bisa aktifin enable HWX. Nah, di sini kalian bisa setting sesuai game dan problem yang kalian alami. Selanjutnya kalian bisa ke shader configuration. Nah, di sini kalian bisa nambahin kecerahan, terus kontras, lalu ketajaman warna dari game yang kalian mainkan nanti. Gue pertama set default dulu ya. Klik OK, terus OK lagi. Nah, udah selesai nyeting buat grafiknya, kalian nyeting buat audio nggak usah, cuekin aja. Lalu setting buat controllernya, klik config controller plugin setting. Nah, di sini tempat buat nyeting controllernya. Kalian bebas ya mau pakai stick apa aja. Di sini gue pakai stick Xbox 360 yang Microsoft tapi KW, yang harganya 150-an, tapi awet kok. Terus balik lagi ke setting lagi tadi. Yang ini port 1 multitap, port 2 multitap itu buat kalian main lebih dari 2 player. Misalkan main Digimon Rumble Arena bisa 4 player kan tuh. Nah, di sini kalian bisa nyetingnya.
Nah, itu nanti gue bahas di lain video kalau gue ada kesempatan. Nah, di setting normal aja, hilangin checklist di port 1 multitap, port 2 multitap, lalu kita ke pad 1. Nah, di sini udah ada settingan default yang dari PCX X2-nya. Nah, biasanya kalau kalian pakai stick yang beda, kalian harus ngeset ulang. Nah, cara ngesetnya kayak gini. Pertama di clear all, klik kanan, klik clear all, lalu kalian bisa klik yang ada di sini. Setelah itu mencet tombol yang ada di stick, atau bisa juga di quick setup. Tapi biasanya gua pakai yang ada di tombol-tombol sini. L1, L1, L2, L2, dan seterusnya. Jadi gue cepetin aja dulu ya. Nah, udah selesai setting buat controller stick satunya. Kalian kalau mau main berdua bisa nyeting controller buat stick 2-nya. Karena gue nggak mau main berdua, gue lagi main sendiri sekarang, gue hapus aja. Nah, kalau udah selesai tinggal klik OK. Nah, setting grafik, setting controller udah selesai. Nah, sekarang tinggal setting memory card. Karena gue udah punya memory card yang lama, gue mau pakai memory card yang lama. Memory card. Nah, di sini tempat kalian nyimpen memory card virtualnya. Kalian pertama gue pindahin dulu memory card yang tadi udah gue siapin ke folder deket folder PCX X2-nya. Nah, memory card-nya udah gue pindahin ke sini. Nah, kalian tinggal cari folder mana kalian nyimpan memory card virtual tadi. Nah, udah di folder memory card tadi, tinggal select folder. Nah, di sini muncul nih memory card virtual yang kalian punya tadi. Tapi di sini belum dipakai. Nah, kalian tinggal klik kanan, insert card. Nah, kalian pilih port mana yang mau kalian pakai. Ini sama kayak kalian masukin memory card ke PS2, kan ada 2 slot tuh, port slot 1 sama slot 2. Nah, di sini gue pilih slot 1. Nah, kalau udah tinggal klik OK. Nah, kalau settingan udah kelar semua, kalian tinggal cari. Pertama gue pindahin dulu game yang udah gue download. Nah, game ini kalian bisa download di Google. Gue lupa link download gue dulu. Yang jelas link download gue dulu udah mati. Nah, kalian taruh di mana aja game PS2 kalian, bebas. Kalau gue biar gampang, gue taruh di deket folder PCX X2-nya. Nah, kalau udah selesai, cara jalanin gamenya tinggal klik CD DVD, ISO selector, kalian tinggal klik browse. Nah, cari folder di mana kalian naruh game PS2-nya. Nah, kalau udah kalian di dalam file folder gamenya, kalian tinggal pilih game yang mau kalian mainkan. Di sini gue mau main game Ultraman ya, Ultraman Fighting Evolution 3. Tinggal klik gamenya, open. Nah, cara jalaninnya ada 2 cara. Yang pertama buat ISO full. Nah, di sini yang full itu emulatornya bakal nampilin booting kayak booting PS2, khas PS2 gitu. Tapi biasanya gue pakai bot ISO fast. Jadi dia langsung booting ke gamenya. Nah, jalan. Nah, ini tampilan awalnya game Ultraman Fighting Evolution 3. Nah, ini cutscene-nya ya. Ultraman Fighting Evolution 3. Gue coba tes sekali pertandingan ya di lawan CPU. Di sini gue udah dapet semua, tapi jurus-jurusnya belum dapet semua. Bentar, suaranya langsung.
Yang biasa gue pakai itu Ultraman Dyna. Nah, di sini jurus-jurusnya bisa di custom, cuman gue nggak ngerti waktu Jepang nih. Biasanya yang udah gue custom itu kalau nggak salah yang keempat, slot keempatnya. Nah, lawannya Ultraman Gaia. Kalian, gue pilih tempatnya yang di ini nih, tempat Ultra Brother disalib. Nah, ini henshin khasnya Dyna. Nah, untuk main game Ultraman kalian nggak bisa pakai analog, kalian makainya arah. Noob banget gue udah lama gak main. Nah, kalau merahnya udah penuh biasanya tinggal di jurus pakai O. Gak kena-kena anjay. Dan akhirnya gue yang kena. Itu nggak jadi ulti dong. Nah, kalau udah di O tinggal pencet sesuai yang ada di situ. Untuk nangkisnya kalian harus pencet sesuai yang musuh kalian pencet. Nah, kalau merahnya tinggal sedikit, kalian nggak bakal bisa ulti. Nah, ya, mode yang gue suka, mode Miracle dari Ultraman Dyna. Nyerangnya gampang, tinggal mencet kotak-kotak doang tanpa arah. Gayanya itu loh. Nah, ini jurus terkeren dari Ultraman Dyna, Black Hole. Khasnya Ultraman, kalau energinya udah tinggal dikit, bunyi tinung 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 tinung. Nggak pernah dong. Bodoh lah. Ya, menang dengan waktu yang udah habis. Di sini harusnya ada Ultraman Legend ya, tapi Ultraman Legend nggak bisa di save, jadi kalian harus jalanin questnya untuk dapat memainkan
Ultraman Legend. Ya udah, sekian cara install PCSX 2-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran, silakan tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.